Hello, welcome to my trip in Portugal part 2. Jadi kalau di part pertama kita sudah menyaksikan perjalanan aku di pesawat dari Indonesia ke Portugal selama hampir 24 jam dan juga sudah melihat gondola di Vasco da Gama Tower, terus udah ke pantai Praia da Costa, terus mengunjungi Cristo Rei, terus juga udah melihat Monument of Discoveries in Lisbon atau Padrão dos Descobrimentos ya, maafkan kalau Portugisnya kurang bagus ya. Nah sekarang kita akan lanjut lagi ke part 2. Nah keep watching ya sampai akhir biar bisa lihat di part 2 nih aku kemana aja ya. Jadi sekarang aku tuh lagi jalan mau ke National Pantheon. Tempat di sini tuh rame karena emang wilayah turis, jadi banyak banget turis yang datang jalan-jalan ke sini. Terus emang destinasinya itu langsung banyak gitu, ada National Pantheon, ada alun-alun Lisbon, atau kalau dalam bahasa Portugisnya itu Praça do Comércio, tapi kalau di Indonesia ini tuh alun-alun ya, sama aja kayak alun-alun. Nah terus di sini ada tuki-tuki, jadi baja itu namanya tuki-tuki. Menurut aku bahasa Portugis tuh lucu sih, kayak baja aja mereka bilangnya tuki-tuki. Bara bere bere bere, bara bere bere. Nah terus fun fact juga nih, aku mau cerita sedikit kalau lagi di Portugal nih, pasti kalian banyak banget menemukan oleh-oleh itu khas Ronaldo. Iya kan, karena Ronaldo tuh berasal dari Portugal ya aslinya. Jadi misalnya kayak baju bola itu pasti ada Ronaldonya gitu, CR7, terus shawl juga. Nah itu udah kelihatan National Pantheon-nya. Nah kita mau jalan ke situ. Kalian yang mau jalan-jalan ya ke Portugal, please banget kalian harus pakai sepatu guys, karena seru banget sih emang jalan kaki itu. Gak berasa karena jalannya juga nyaman sih, banyak tempat pejalan kaki gitu. Terus kayak destinasinya kan deket-deketan, ya nggak deket-deket banget sih. Agak lumayan effort buat jalan, jadi better pakai sepatu karena tempat parkir mobil itu pun juga jauh. Nah, ayo kita coba masuk ya. Kalau masuk ini sebenarnya bayar guys nih. Aku kasih lihat ya harganya. Harganya tuh 10 euro per orang. Dan tiketnya juga sebenarnya bisa dibeli online loh. Nih. Tinggal di-scan aja barcode-nya. Sebenarnya aku nggak begitu tertarik sih buat masuk. Terus kayak pertimbangan harganya juga 10 euro per orang. Lumayan ya. Ini sepanjang jalan ini adalah Gang Santa Maria Maior. Nah itu adalah nama gereja. Nah kita mau menuju nih ke gereja Santa Maria Maior. Ini sebenarnya lagi ada festival guys, makanya banyak kayak warna-warni gini nih di atas. Nama festivalnya itu adalah Santo Antonio Festival dan biasanya ini sebenarnya malam. Karena aku datangnya pagi, jadi ini tuh sisa-sisa dekorasi dari festival semalam sih ini. Karena lagi summer, wajib banget pakai sunglasses yang anti UV. Panasnya itu mencolok mata guys. Nah udah mulai kelihatan tuh bangunan gereja Santa Maria Maiornya. Yuk kita ke sana. Ayo jalan-jalan lagi, jalan terus jalan. Makanya aku berotot di sini kakinya. Hihi. Biasa nih suami gue emang selalu suka di depan karena dia jalannya itu lebih cepat dari gue. Jalan kakinya itu cepet, udah gitu lebih panjang, lebih ya kan dia lebih tinggi ya.
Terus dia tuh bilang kalau orang Asia tuh jalan kakinya emang kecil-kecil ya. Ya emang orang Asia kebanyakan kecil-kecil kali ya. Makanya jalannya tuh cimit-cimit. Padahal aku tuh ngerasa udah langkah kaki aku ini udah lebar banget nih. Tapi kayak masih lama aja gitu rasanya. Menurut dia tuh masih lambat. Ini dia guys, gereja Santa Maria Mayornya. Banyak orang tuh ngantri di sana. Kayaknya aku nggak masuk juga sih guys, cuman mau ngeliat di luarnya aja. Tapi coba ya kita masuk aja ke dalam ya. Melihat di dalamnya tuh kayak apa ya. Nah ini nih harganya nih, kita lihat lagi harga masuknya berapa. Dung dung. Nah kita coba masuk guys. Ini belum bayar ya. Ini cuma mau ngeliat aja nih sekilas dalamnya kayak gimana. Nah kayak ya gereja aja sih kayak gini. Dan lagi-lagi aku kurang tertarik buat masuk karena ya lumayan bayar, terus ya udah kayak gini. Aku cuman suka foto-foto aja sih, terus ngeliat. Yang penting udah jalan, udah lihat, ya aku seneng. Udah. Next destination mau ke alun-alun ya, ke alun-alun Lisbon nih. Alun-alun nih. Enggak deh. Ini mau aku salah fokus nih. Mau kesini dulu. Museo de Lisboa Santo Antonio. Aku ngelihat bunga-bunganya nih ada di Instagram. Jadi ngelihatnya tuh estetik. Ya, tuh lucu. Kalau di Instagram tuh kalian edit sedemikian rupa tuh bisa kelihatan estetik banget di bunga-bunganya. Haha, biasa guys iklan. Mau ke alun-alun kita iklan dulu. Makan es krim gelato. Karena seger banget, kita habis jalan jauh. Ya tadi dari National Pantheon terus ke Gereja de Santa Mayor, terus jalan-jalan di gangnya. Ya lumayan kita mengisi energi dengan makan es krim dulu. Meu marido. Meu amor. Iya, narsis dulu guys nih sambil pegang es krim, kita coba pose foto. Good, no? I don't know, yeah? Nah, ini alun-alunnya ya guys. Going to the metro, right? Like a video coming here. No, just the here is okay. Because the English is very limited ya, between us tuh kita tuh sama-sama nggak bisa bahasa Inggris yang benar guys. Jadi maksud dia tuh tadi tuh video tuh muter, terus ngebelakangin tuh si alun-alun itu. Dari tadi aku nggak ngerti maksud dia apa. Nah ini kita mau jalan ke metro, turun dari tangga di sini nih. Jadi memang kalau transportasi umum di Portugal itu pasti udah bagus ya. Ke tempat-tempat wisatanya itu udah terjangkau banget. Kalau kalian gak punya mobil atau kendaraan pribadi pun, tempat pejalan kakinya, tempat transportasi umumnya udah pasti tuh banyak banget pilihannya. Jadi gak usah takut kalau ke Portugal gak ada kendaraan, gak ada sewa mobil ataupun motor. Udah pakai transportasi umum aja dan jalan kaki udah pasti enak kok guys. Tapi aku nggak tertarik sih tadi naik metronya, cuman lihat aja. Terus ini kita lagi di tempat pembelian tiket. Kalau kalian mau naik ferry nih, kapal ferry, bisa beli tiket dari sini. Nah, tiba-tiba aku udah ada di next destination nih.
Aku lagi ada di Cascais. Nah, jadi tempatnya tuh kayak gini, Cascais. Tebing gitu, dan di sebelahnya ada laut. Jadi Cascais itu merupakan salah satu nama kota juga di Portugal. Oh iya, nama destinasinya ini adalah Boca do Inferno. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya mulut setan. Kenapa ya bisa namanya mulut setan? Nah, jadi kenapa diberikan? Nah, menurut Google nih, karena formasi tebing karang yang unik di Cascais, juga tempat ombak Samudra Atlantik yang ganas menghantam. Jadi memang kekuatan airnya itu yang tiada henti mengikis tebing sehingga menciptakan gua yang runtuh dan menyemburkan air berbusa dengan suara menderu yang dramatis. Jadi memang pas aku kesini tuh air ombaknya emang deras ya di sini. Makanya ya itu mungkin disebut dengan mulut setan karena demburan ombaknya itu sangat kencang, keras gitu. Go down. What the yeah? Sekarang mau coba turun dulu ke bawah, mau melihat lebih dekat nih gimana sih pemandangan di bawah itu. Lebih dekat ke lautnya. Stop. Boa tarde. Nah, kayak ada kawah-kawah gitu ya. Isinya lumut gitu sih. Aku kira bakal ada ikan-ikan, cuman katanya si suami aku katanya sempat ada bintang laut gitu sih. Mungkin ada orang yang naruh kali ya. Oh iya, di sini banyak orang yang mancing ternyata tuh. Banyak pancingan kan. Sebenarnya asli sih ini enak buat bengong gitu. Kalau misalnya bisa bawa minuman gitu sambil bengong ya kan. Biasa orang-orang di sini sih bawa bir. Terus duduk aja gitu sambil nikmatin laut, nikmatin hembusan angin. Nah, ini ada juga yang tiduran. Ya, jadi santai aja sih di sini buat bersantai, lihat pemandangan, menikmati angin. Ya, seperti itu guys. Dan ini tempat masuknya gratis, tis, jadi happy deh.